Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentuk alam indah dipaham, cerah diterpa mentari pagi. Karena salam hanya anak-anaknya saja yang semangat. Kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini kalau saya lihat ini anak-anaknya ini kayaknya tidak sampai program kalian di sini nih di BT Maleo atau sampai tapi tidak jalan gue. Baik, yang saya hormati dan saya muliakan seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, Ibu RW yang sudah bisa menerima kita sampai pada malam hari ini di tempat ini sebagai pemerintah, anak-anakku hadirin hadirat yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan setitik cinta takkan lahir sebaik puisi. Kalau bukan karena cinta takkan hadir kita di sini. Anak-anakku, saya ingin memulai dengan menyanyi. Saya ingin bersenandung. Ada syair yang bunyinya begini, kalian tenang. Rohatil atyarul tasmiru wilayalil maulidi wa gharikul nuri abdu min ma'ani ahmadi. Burung bergembira dengan kelahirannya, alam yang gelap gulita jadi terang benderang. Jadi burung saja gembira nanti kita lahir, apalagi kita. Makanya kalau ada nanti yang tanya lagi apakah itu dalilnya itu maulid, karena nanti ada saudara kita yang tidak sepakat kita bikin acara begini. Dia mengatakan semua yang hadir ini di bawah ini tak masjid ini sesat, masuk neraka. Dalil sederhananya kita lakukan ini kegiatan karena kita mencintai Nabi Muhammad. Kita gembira dengan kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Ekspresinya kita ya seperti ini, berbeda. Kalau saya ceramah di Sulawesi Tengah itu yang banyak kuenya, banyak kuenya jenis-jenisnya. Waktu dulu beberapa tahun yang lalu saya ceramah di Jawa itu yang banyak ingkungnya dengan kemudian tumpengnya. Kalau di Sulawesi ini yang banyak telurnya kembali. Itu adalah ekspresi cinta tidak bisa dipaksakan. Nanti ada yang tanya, kalau dalil syar'inya di Quran ada apa tidak itu maulid itu? Bolehkah itu kelahiran diperingati atau bahkan diselamati? Kalau kita baca baik-baik di Quran, bukan hanya baca terjemahannya, maka jawabannya boleh. Coba misalnya buka Al-Quran surah Maryam ayat 13. Bolehnya kita itu memperingati kelahiran, bahkan selamatan atas kelahiran. Kata Allah, wassalamun alaihi, keselamatan atasnya. Siapa dia? Nabi Yahya. Yauma wulida, pada hari dia dilahirkan, wa yauma yamutu, pada hari dia dimatikan. Bukan hanya kelahiran, bukan hanya kelahiran yang boleh diselamati, diperingati. Kematian juga boleh diselamati di ayat ini. Allah langsung yang selamati. Wa yauma yub'atsu hayya, dan hari nanti dibangkitkan. Diulang lagi di ayat 33 itu. Kalau tadi di ayat 15 itu Allah yang selamati itu Nabi Yahya. Di ayat 33-nya Nabi Isa dia ulang tahun sendiri, dia selamati dirinya. Wassalamu alayya, keselamatan atasku. Yauma wulidtu, pada hari aku dilahirkan. Wa yauma amutu, pada hari aku dimatikan. Wa yauma ub'atsu hayya, dan pada hari saya nanti dibangkitkan kembali. Logika tafsirnya ini begini. Kalau kelahirannya Nabi Isa dengan Nabi Yahya saja boleh diperingati, boleh bahkan diselamati, apalagi kelahirannya Nabi Muhammad. Ini namanya kalau dalam ilmu usul fikih, ini namanya qiyas aula. Lebih utama memperingati dan menyelamati kelahirannya Nabi Muhammad dibanding Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Begitu caranya memahami Al-Quran. Tapi kalau dibaca lalu saja membaca lalu,
Kok hanya baca terjemahannya, memang susah itu. Memang membutuhkan ilmu syariat mendekatinya ini. Sekarang, karena kita ini adalah maulid, bukan hanya mau cerita ini tentang dalilnya maulid, ini hanya sekedar tambahannya supaya nanti kalau ada yang tanya kenapa, itu jawabannya. Kita ini maulid, kita mau setiap ada maulid setiap tahun itu ada satu sifatnya Nabi Muhammad yang kita bawa pulang. Bukan hanya bawa telur saja. Kalau bawa telur itu turun derajat itu. Kalau anak-anak boleh itu, tapi kalau ibu-ibu bapak-bapak harus ada satu sifat dibawa pulang dipraktekkan supaya manfaatnya besar. Salah satu sifatnya Nabi Muhammad itu di Al-Quran itu muncul 2 kali di Quran itu di surat Fussilat dengan surat Al-Mu'minun. Kata Allah, la tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Nabi Muhammad itu beda dengan orang lain, termasuk umatnya yang mengikutinya, yang beriman itu tidak sama dengan orang lain. Salah satu sifatnya Nabi Muhammad dan orang beriman itu, kalau ada masalah di keluarga, ada masalah di lingkungan, ada masalah di masyarakat, Nabi kita Nabi Muhammad itu idfa billati hiya ahsan. Selalunya kalau ada masalah itu Nabi Muhammad dia kasih sikapnya yang paling terbaik. Coba perhatikan ayatnya. Idfa billati hiya ahsan. 2 kali berulang. Surat Al-Fussilat, surat Al-Mu'minun. Allah menggunakan kata idfa billati hiya ahsan. Ahsan ini kalau dalam bahasa Arab ini namanya segar ismul takdir, bentuk mubalaghah. Sama dengan kabir besar, pas kita takdir Allahu Akbar, maha besar. Sama ini hasan baik, ahsan maha baik. Jadi Nabi kita itu kalau ada masalah dengan orang, dia cari sikapnya yang paling terbaik baru itu dia keluar. Tidak menyikapi masalah dengan emosi itu Nabi Muhammad. Kira-kira nanti terapannya di lapangan begini. Kalau mau dipraktekkan bikinnya itu di lapangan begini. Misalnya ibu-ibu itu sudah mandi, pagi-pagi sudah mandi, sudah masih sudah mandi, mau pergi di pasar. Pas ibu keluar di pintu, ibu lewat di depan rumahnya tetangga tak. Ibu salam sama tetangga, ibu senyum. Pas ibu senyum, tetangga tak buka cemberut. Pertanyaan saya, bagaimana perasaan ibu-ibu? Bagaimana? Ibu-ibu bagaimana perasaan tak? Kita senyum, tetangga aja cemberut buang muka. Bagaimana perasaan tak? Bagaimana tuh? Kecewa, sakit. Kalau ada orang kita sopan, dia kurang ajar. Kita kemudian sudah senyum, dia cemberut. Kita salam, dia buang muka. Kalau kemudian ada orang kita senyum, dia cemberut, baru kita ikut juga berubah cemberut. Berarti kita dengan ibu orang sama di 11-12 begini. Cocok memang kita bertetangga. Hanya kita duluan saja, hanya dia duluan saja yang cemberut, ternyata sama memang. Harusnya itu kalau lihat bikinnya itu harusnya itu pas ibu salam dia buang muka, ibu senyum dia cemberut, ibu pulang ke rumah, jangan ke pasar ke situ. Ibu pulang ke rumah, masuk ke dapur, cari tepung. Setelah itu parut kelapa. Setelah itu panasi air. Mau bikin apa, Bu? Bikin apa? Onde-onde. Kita di ujung sini. Saya kalau keliling ini Sulawesi Tenggara ceramah, kadang saya tanya ibu tidak tahu. Bikin onde-onde 2 piring. Kirim 1 piring ke tadi tetangga yang cemberut itu. Pertanyaannya kemudian, ibu bisa apa tidak praktek setelah ini acara? Bisa? Bisa? Saya secara langsung di TVRI itu Mas Pur. Kebetulan saya sering sama-sama Mas Pur di TV-nya Mas Pur itu. Saya itu secara langsung itu disambung itu. Sama dengan ibu, saya tanya bisa, dia bilang bisa. Pertama besar suaranya, lama saya tanya bisa kan? Tambah kecil kayak ibu begitu. Tambah kecil suaranya. Bahkan saya itu diabetes diprotes oleh tidak bisa itu. Itu malaikat yang begitu itu harus tidak ada orang begitu. Masa kita senyum dan seluruh baru kita antarkan onde-onde. Benar-benar kita itu bodoh-bodoh. Tidak ada katanya begitu. Saya kasih tahu ya, kalau itu tidak ada, kita harus adakan. Kenapa? Itu sifatnya Nabi Muhammad dan 2 kali muncul di Quran sebagai sifatnya orang beriman.
Jadi bedakan tidak bisa dengan belum bisa. Tidak ada atau belum bisa bedakan. Karena dua kali muncul dalam Quran itu sifatnya Nabi Muhammad membalas keburukan dengan kebaikan. Nabi Muhammad itu hebatnya, kok dilempari. Jangan lagi. Warujuha bil hijarati bil dima'i lainnya sering baca bahasa ini. Itu Nabi pergi ke Taif dilempari batu. Menjadi batu. Pecah-pecah kepalanya itu Nabi. Pecah-pecah kepalanya. Itu malaikat Jibril turun dia lihat. Dia panggil malaikat penjaga gunung. Ya malaikat jabal, malaikat penjaga gunung. Saya turun di sini hancur dari ini. Itu malaikat penjaga gunung dia turun. Dia suruh pilih Nabi Muhammad, pilih ini gunung. Saya tumbuh-tumbuhkan itu orang tua saya tidak sisa. Nabi tidak. Itu darahnya yang mengucur dia tahan pakai garisnya begini. Kalimat bintimah itu darahnya sampai di sendal. Ada kaidah langit itu kalau darahnya Nabi sampai ke tanah, bangsa yang mengeluarkan darahnya itu harus dimusnahkan. Sama seperti yang gergaji Nabi Zakaria, sama seperti yang potong lehernya itu Nabi Yahya. Itu habis itu satu kampung. Nabi ini tidak ada tahan darahnya. Coba kalau saya dikeroyok di sini toh. Kalau saya isi pengajiannya nanti beberapa minggu ini mau saya ditanya undang beriman kenapa kita itu Ustaz? Saya dikeroyok di BTN Mabio. Kalau dia tawarkan bagaimana kita habis saja. Itu kalau saya. Kalau Nabi tidak dia. Nabi dia tahan darahnya itu karena Nabi selalu membalas keburukan dengan kebaikan. Lantas kalau kita tidak bisa ikuti di tingkat itu, maka kata ulama kalau kita tidak bisa balas keburukan dengan kebaikan, minimal maafkan. Yang kedua yang harus dilakukan kalau tidak bisa kayak tadi itu, kirinya onde-onde itu tetangga yang suka gosip itu dia gosip kamu. Kalau tidak bisa maka yang kedua maafkan. Karena ayatnya bunyinya uzil afwa, kasih maaf. Tidak tahu siapa yang bikin salah, siapa yang disakiti. Tiba-tiba Allah yang tuntut itu yang disakiti. Biar kau sakiti itu tetanggamu, biar tetanggamu dia julid, suka gosip kamu, suka cerita kamu, maafkan. Uzil afwa. Pertanyaannya itu kan begini, kenapa Allah itu terlalu semangat yang dia tuntut itu yang disakiti, harusnya yang dituntut itu yang menyakiti. Tetapi di Quran itu yang dituntut itu yang disakiti, kata Al-Quran kasih maaf. Jawabannya ulama begini, karena dendam dan kebencian itu seperti racun dalam tubuh. Bahkan Nabi wanti-wanti kalau menjengkel sekali itu dari misalnya tetanggamu, kau hanya dikasih waktu 3 hari 3 malam untuk pedofil. Kalau kemudian pedofil kamu, kalau menjengkel sekali itu pedofil kamu. Nabi kasih kau waktu 3 hari 3 malam. Kau memang di situ. Kalau lewat 3 hari 3 malam, kata Nabi berdosa. Kenapa yang tadi? Makanya tirakannya itu begini, misalnya kalau ada bapak ibu benci toh, ada bapak ibu benci, pergi di pasar, beli tomat, ulangi, semua yang bapak dan ibu benci itu tulis di tomat itu, Pak Ustaz, taruh lama ceramah. Kedua, Pak Jupri, taruh lama sambutan. Saya tulis di situ, kalau 5 benci, kau tulis di situ, baru kasih masuk di kantong plastik, baru kasih masuk gantung di leher. Pertanyaan saya kira-kira itu sambut berapa hari? Berapa hari? Bisa seminggu? Bisa? 1 bulan bisa? Kenapa? Musuh itu larang kalau disimpan terus. Begitu juga dengan dendam dan kebencian. Itu kalau ibu simpan di sini, dia kasih musuh kita punya hati itu kalau kita dendam sama orang. Bahayanya orang dendam itu ya, bahayanya orang dendam itu. Kalau misalnya dia kira, kenapa kayak gitu terus? Ketua pembangunan, kenapa Pak Jupri terus ketua PHB-nya? Ibu pikirkan kelemahannya dia sudah tidur. Ibu kurus dia gemuk. Begitu orang pedofil itu. Bahayanya itu. Begitu kalau kita benci orang, kita harus ingat ini kelemahannya ini supaya saya bisa ganti ibu RW. Dia sudah tidur, ibu masih begadang pikirkan kelemahannya. Itu bahayanya dendam itu. Dendam itu kan kalau istilahnya anak muda itu gagal move on. Tahu gagal move on? Badannya ada di 2022, jiwanya
tertarik di 2021 masih dia ingat waktu dia ditolak lamarannya. Mudah-mudahan. Ya, masih ditolak, waktu ditolak cintanya masih dia ingat itu. Harusnya kau move on nih. Kita itu harus move on, memaafkan. Kalau tidak, dia rusak kita punya jiwa itu. Terakhir ini. Rahasianya kenapa kita tidak bisa membalas keburukan dengan kebaikan, tidak bisa memaafkan orang sampai ada orang dendam itu bertahun-tahun. Sudah 3 kali ini lebaran orang tidak pernah mau terima jabat tangannya orang. Bahkan kadang itu ada orang pertengkarannya diturunkan ke anaknya. Dia dokternya anaknya. Kita itu tidak betul-betul dengan sana, jangan jatuh cinta itu dengan tetangga. Ada itu dosa. Ada kemudian kebencian diturunkan begitu itu bisa bahasa buruk-buruk kayak gitu. Dosa yang diturunkan kepada anak-anak. Rahasianya kita tidak bisa itu memaafkan orang itu karena kita itu kata ulama tidak memiliki salamat salam. Ciri. Kalau bahasa Indonesia itu lapang dada. Kalau bahasa Jawanya itu kan di banyak orang Jawa jembar ninggono. Dulu waktu saya di Jawa, kiai saya mengatakan api-api mesti itu jembar kene. Harus lapang di sini tuh orang Jawa bilang. Kalau bahasa tolakinya itu harus murah. Kalau bahasa munanya itu harus lale salau. Saya meneliti manuskrip Buton itu, kalau bahasa Buton itu lalesa ngangkalanda. Kalau bahasa saya dengan Ustaz Alwan senior saya itu, orang Bugis menyebutnya, kalau di Lontara itu ditulis namanya Masagena Lengati. Makanya di banyak kampung Masagena itu. Orang itu harus punya itu, kalau tidak punya itu bahaya. Bahaya orang kalau di sini dia sempit, tidak lapang, rawan berkonflik dengan orang. Satu itu dengan cerita. Saya dulu itu menjadi dosen 2009. 2010 ada aturan dosen tidak boleh satu kali lebih. Saya dipanggil di pengadilan agama mengurus orang bercerai. Ada kasusku itu saya ingat itu orang dari Lelang sana. Biasanya kan kalau orang bercerai itu takut-takut, ini tidak. Tiba-tiba masuk di ruangan dia pukul dia jatuh. Sedangkan apa Pak? Dia bilang harus cerai dengan istri. Saya bilang apa masalahnya? Dia bilang pokoknya harus hari ini. Saya bilang tidak bisa itu. Kau menikah saja tidak ada 1 hari, kau bercerai 1 hari, tidak ada itu. Saya bilang pokoknya pasal harus cerai. Saya bilang apa masalahnya? Dia bilang istri itu sudah saya kasih tahu berulang-ulang. Kalau pencet bodoh dari bawah. Saya tanya kenapa memang modalnya? Itu istriku kalau dia pencet modal sembarang, tidak ditutup, suka pindah sikat gigi, baru tidak dicuci bersih. Ibu ada yang suka pindah sikat gigi sebenarnya? Ada. So kita marah? Tidak. Saya hampir ketawa itu urus itu kasus itu. Coba itu ribuan orang saya urus bercerai. Jadi saya itu 2010, 2011 ini saya urus orang bercerai. Jadi kalau ada orang itu yang berkasus di Kota Kandang di pengadilan pasti kita selesai. Dan saya lihat mukanya dan saya masih tanda sampai sekarang yang bercerai di tahun itu. Banyaknya orang bercerai, kenapa hanya dia itu yang permasalahkan odol? Coba itu pemicunya odol. Saya pulang di rumah dong, pas saya di dalam keramik saya tanya istri, Mama dikasih tahu. Menurut kita itu odol itu bagus dipercaya dari mana? Dari bawah, dari desa, atau dari atas? Itu istri dari saya. Sudah bertanya apa itu? Sudah jawab saja, saya lagi ada kasus ini. Dia bilang istriku, kalau saya sembarang saja yang penting telur odolnya. Kalau istri itu dalam itu seluruh ya, alhamdulillah istri itu ternyata tidak bermasalah. Ini selama ini kalau saya pencet sembarang odol. 3 hari berikutnya sampai istrinya itu orang. Dan tidak boleh bersamaan kalau kita lagi mediasi awal, tidak boleh bersamaan. Karena kalau bersamaan saya jadi wasit di situ. Saya panggil istri ibu sudah tahu itu suami tidak datang, mengajukan surat cerai talak. Jadi kalau laki-laki itu namanya cerai talak. Kalau perempuan itu beda dengan pokoknya namanya cerai beda. Ini sekedar kita tahu saja juga untuk dilakukan. Saya tanya istrinya, ibu tahu kenapa suaminya menceraikan? Saya tidak tahu Pak. Saya bilang ibu tidak tahu ada masalahnya. Tidak tahu saya baru tahu kalau suami itu merasa saya bermasalah.
Saya kasih gambaran istrinya. Ibu rawat tidak semuanya rawat, Pak. Ibu bagaimana itu kalau di WC? Kalau sudah tangkap istrinya, oh pasti masalah orang ini. Jadi malu betul suaminya itu. Coba itu. Ribuan orang seurus bercerai, kenapa hanya sendirinya itu yang permasalahan modal? Bahkan kalau ada nanti di sini warga BTN Malio itu masuk pengadilan gara-gara pemicunya odol, ya berarti kita jadi ustaz. Saya malu juga, saya tidak mau datang ke rumah saya kakak berat. Kalau permasalahannya odol. Setelah lama saya pikir-pikir ternyata itu masalahnya itu bukan di odolnya, makanya inti masalah itu bukan di masalahnya, tetapi cara kita menyikapi masalah. Bicaranya kita. Kalau caranya kita itu lemah, tidak dewasa, kurang ilmu, masalah jadi besar. Kalau di sini sempit. Kalau hati sempit, masalah besar jadi malapetaka, masalah kecil jadi besar, masalah besar jadi malapetaka itu. Tapi kalau di sini lapang, jembar ning dodo, jembar ning dodo, masa kena lengati lalesa lalu lalesa nganggaranga moro apena. Kalau di sini lapang, masalah besar jadi kecil, masalah kecil bisa kemudian tidak terasa. Oleh sebab itu harapan saya, Bapak Ibu sekalian, pulang di sini, kalau tidak bisa membalas keburukan dengan kebaikan, turun ke tingkat 2-nya, yaitu memaafkan. Kalau tidak bisa juga, berarti harus tirakat. Tidak ada berarti bagian keimanan namanya salamat sadar. Harus diadakan itu. Bagaimana caranya? Dengan belajar, dengan menjalankan ibadah. Ada ustaz-ustaz kita yang bisa membimbing, kemudian kurangnya mohon dimaafkan. Guru kirian, guru cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Bapak Seawal SDG para Bapak persilakan. Baik, teman-teman, berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qadidil awwali wal akhir wa illahu ta'ala ala sayyidina Rasulillah. Allahumma assalam wa salam wa ilayhi wa salam wa alayhi wa lakirna jannah kabarakatan wa اللهم إنا بالبريدات والجنة ونعوذ بك من شقاء والنار. اللهم إنا نسألك من الخير وبرك من الشر واهدني لساني إلى العمل والعقل إنه لا يهدي لسان يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا وخيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اسقنا واسقنا اللهم اجعلنا للإيمان من الرحمة والرحمة الصابرين ونرفع الصابرين ونحفظ والديه يا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. العظيم. اللهم صل على محمد يا سلام يا سلام Selanjutnya istirahat. Kami mohon anak-anak ya, jangan kalian bergerak ya, nanti dibagikan. Kemudian jangan ada yang bergerak. Nanti ada ibu-ibu atau kemudian menunjukkan. Jangan. Duduk. Jangan. Yang bergerak tidak dapat tidak dikasih.